Good morning, everyone. Before we start our chapel program, let's pray in our heart. Amen. Now let us sing from our agenda book, page 116, number 552. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fortune. I've got joy like a fortune. I've got love like a fortune in my soul. I've got joy like a fortune. I've got joy like a fortune. I've got joy like a fortune in my soul. Welcome to our KKR or Week of Prayer. Today is the third day. We are so grateful. Now to begin with, let's sing the opening song. Please stand up. Let's open our agenda book, page 64, number 10. Send his son, they call him Jesus.
Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here of the those who keep the commandments of God and he faith of Jesus. Let's repeat after me. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and he faith of Jesus. Let's pray. Heavenly Father, we praise you and glorify you as our Lord and Savior. This morning, Father, we are ready to hear your voice. Please send us your Holy Spirit to dwell in our hearts and mind as you speak to us through your holy word and help us to understand. Thank you, Father. Please forgive us from our sins. In the name of Jesus we pray. Amen. Now let's listen to this special song by Alvaro Grade 71. Good morning, everyone. Now I will sing from Agenda Book, page 68, number 13, How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great
Thanks for the beautiful special song by Alvaro. May God bless you. Now let's stand up and sing our damn song, Send the Light. There's a call comes ringing o'er the restless wave. Send a light, send a light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send a light, send a light, send a light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send a light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Send a light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send a light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kiranya Engkau mengirimkan terang kebenaran Tuhan berdaulat di hati kami melalui pelajaran pada pagi ini. Kiranya kehadiran Roh Kudus menuntun kami untuk bertenang diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Oke. Siapa yang bawa Alkitabnya boleh angkat Alkitabnya kembali. Alkitabnya diangkat. Oke, terus di atas. Ikuti saya, inilah Alkitabku. Berisi firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan belajar. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, saya akan hidupkan. Amin, terima kasih. Oke, baik, kita bersyukur pada pagi ini oleh karena Tuhan memberkati kita semua. Kita sehat, kita bahagia, kita berada di sini bukan karena kebetulan, tetapi oleh karena berkat Tuhan. Oke, saya akan turun ke bawah, saya bisa lebih dekat kepada semua anak-anak. Oke. Ya, pada pagi ini judul pelajaran kita adalah Finding Hope and Guidance in the Lord. Apa judulnya? Finding hope and guidance in the Lord. What is the meaning? Apa artinya? Yang mau terjemahkan? Apa bahasa Indonesianya? Kelas 3 SMP. Yang mana kelas 3 SMP? Kelas 3, oke. I will come to you. What is the meaning in Indonesia? Finding hope and guidance, Lord. Oke, silakan. Nah, ini karena marga Siagen ini. Mencari harapan dan tuntunan pada Tuhan. Oke, mencari harapan dan tuntunan kepada Tuhan, di dalam Tuhan. Ada yang lain? Oke, ada? Ada yang lain? Apa artinya? Ya, silakan. Septiano. Salah. Enggak apa-apa, enggak salah.
Tuhan itu sumber kekuatan bagi kita. Apa? Tuhan itu sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita. Oh, Tuhan itu sumber kekuatan dan pengharapan. Oke, ada yang lain? Ya, yang di sini. What is the meaning? Dalam bahasa Indonesia. Siapa namanya? Lolitania. Oke. Mencari harapan dan ajaran di dalam Tuhan. Mencari? Harapan dan pelajaran. Mencari harapan dan pelajaran di dalam Tuhan. Oke, hampir mirip. Baik, saya ternyata di sini agak warnanya tidak jelas. Padahal di sana sangat jelas ya. Oke, finding hope and guidance in the Lord. Menemukan harapan dan tuntunan di dalam Tuhan. Thank you yang sudah berpartisipasi. Oke, kita memiliki harapan, kita memiliki tuntunan hanya ada di dalam Tuhan. Oke, Alvaro, thank you so much for wonderful voice. Suara yang sangat luar biasa. God bless you. Oke. Oke. Semua buka Alkitabnya. Ini saya mau Alkitabnya yang dibuka, jangan dibaca yang di layar. Yang bawa Alkitab, tolong dibuka Alkitabnya, kita baca Yesaya 42 ayat 16. Open your Bible. Open your Bible. Yesaya 42 ayat 16. In Old Testament, perjanjian lama. Oke. Yesaya 42. Siapa tahu yang di layar ini berbeda dengan apa yang tertulis di Alkitabnya. Sekalian cross check. Oke. Sudah dapat ayatnya? Oke, kita baca sama-sama, buka Alkitabnya. 1, go. Oke, ya. Saya yakin sama Alkitabnya dengan ada yang di layar. Sama. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Nah, ada di sini yang buta, nggak bisa melihat. Oke, baik. Biasanya kalau ada orang yang buta, dia nggak akan bisa berjalan sendiri. Harus ada yang menuntun. Paling tidak dia akan pakai tongkat, dia berjalan. Dan orang buta ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada yang memberikan arahan. Nah, orang buta biasanya dia akan selalu lebih menggunakan pendengarannya. Karena dia tidak bisa melihat segala sesuatu. Alkitab katakan Tuhan akan menuntun orang buta bagaikan orang buta. Kita semua adalah bagaikan orang-orang yang buta, yang belum mengenal jalan yang benar yang sesungguhnya. Tuhan mau menuntun kita berjalan di jalan yang kita tidak kenal. Oke, itu sebabnya kita akan menemukan hope and guidance, harapan dan petunjuk di dalam Tuhan. Kenapa? Karena terus kita bisa jatuh. Kita bisa masuk dalam jurang. Itulah sebabnya tuntun engkau, kata Alkitab, kata firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita mendapatkan keselamatan. Next, open your Bible. Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Buka Alkitabnya. Oke.
Ya mohon maaf ya, ini tulisannya ternyata tidak terlalu, bisa dibaca paling belakang? Dah bisa, oke. Yakobus 2 ayat 17. Sudah buka Alkitabnya? Open your Bible dalam perjanjian baru. Oke. Sudah buka? Siapa yang sudah buka? Raise your hand. Oke. Sudah buka? Sudah? Oke. Tolong baca. Berdiri. Demikian. Benar kan? 17 kan? Nih. Oh iya benar. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak. Demikianlah juga halnya dengan iman. Iman jika tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Jadi iman harus ada tindakan. Kita tidak bisa hanya tahu yang benar. Oh, saya tahu benar. Ibarat ujian, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita tahu yang benar, tapi ketika ujian kita buat 2 tambah 2 sama dengan 5, itu tetap salah. Atau tidak berbuat apa-apa. Demikian juga iman. Kita tahu yang benar, lalu kita akan perbuat. Lakukan, do it. Ada action. Kalau tidak ada action, sama saja mati. Oke? Sebelum saya lanjutkan, apa PR kita kemarin untuk nanti tadi malam? Apa PR-nya? Siapa yang tadi malam memeluk ibunya, berdoa bersama ibunya? Ada, oke. Ini, come. Siapa namanya dia? Boleh berdiri. Apa namanya? Alika. Alika. Oke, tadi malam apa kesaksiannya? Apa kata mama? Kata mama, terima kasih ya. Kau bilang sama mama apa? Terima kasih mama udah menjaga dan merawatku. Oke, thank you Alika. Sudah berdoa bersama orang tua. Ada lagi yang berdoa sama ibu? Wow, belum ada. Hanya Alika. Oke, nanti boleh lanjutkan kembali ya. Itu adalah bagian daripada iman. Dengarkan adik-adik. Kalau ibu kita pun kita tidak sayangi, tidak akan mungkin kita bisa menyayangi yang lain. Yang sudah membesarkan, yang sudah melahirkan, yang menyekolahkan, berjuang untuk kita. Tidak akan mungkin. Oke, berikutnya. Apa yang kita akan lakukan supaya kita mendapatkan tuntunan dalam Tuhan? Mulailah setiap hari di dalam firman Tuhan. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Open your Bible, cepat buka Alkitabnya. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Untuk mendapatkan tuntunan dalam Tuhan, kita harus mulai setiap hari di dalam firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Oke. Yang sudah dapat ayatnya, boleh baca. Oke. Yes. You read your Bible. Dengan nyaring apa Mazmur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab mereka mula aku berdoa. Udah. Iya. Baca terus. Hah? Baca saja terus. Ayat 3. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab mereka mula aku berdoa. Ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Oke.
Ini adalah ayat yang keempat dengan versi yang berbeda. Karena dalam bahasa Inggris bisa saja ayat 3 dan ayat 4 adalah sama. Ini dalam bahasa Inggris terjemahannya. Oke, terima kasih. Jadi ayat ini katakan, pada waktu pagi ya Tuhan engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku menyampaikan permohonanku. Padamu dan aku menantikannya. Jadi kita harus menggunakan setiap hari mulai. Jangan pernah lakukan aktivitas kita kecuali kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam membaca firman Tuhan. Saya begitu pagi, yang pertama saya putar Allah untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi. Itu yang kita akan lakukan. Yang kedua, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pray and give thanks daily. Berdoa dan mengucap syukur setiap hari. Oke? Kita baca sama-sama bahasa Inggris 1, 2, 3. Berdoa tanpa berkeputusan atau tetap berdoa. Oke, yang berikut. Mazmur 100 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Masuklah di dalam pintu gerbangnya dan mengucap syukur. Dan di dalam his court with praise. Di pelatarannya. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah be obedience. 1 Yohanes 5 ayat 3. Together we read. 1, 2, 3. Oke. Dengan kasih Tuhan kita akan memelihara hukum-hukumnya. Dan hukum-hukumnya itu tidaklah menjadi berat atau beban. Di dalam kasih kita akan menuruti apa yang Tuhan katakan. Oke. Yohanes 14. Kalau ini buka Alkitabnya, open your Bible. Yohanes 14 ayat 15. Oke. Yes. Di sini. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan turut apa? Turut apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mengasihi orang tua, kita akan menuruti apa yang orang tua katakan. Kalau kita mengasihi guru, kita akan mengikuti apa yang guru katakan. Hari ini, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kita mengasihinya, buktinya turuti apa yang Tuhan katakan. Next, ada 3 hukum. Pertama, hukum sipil, hukum upacara, hukum moral. Hukum sipil, kalau kita baca, itu adalah pemerintahan, adat istiadat, dan juga berbicara tentang kesehatan. Hukum upacara itulah hukum tentang Ka'bah atau bait suci atau kurban-kurban. Sementara hukum moral itu adalah 10 hukum Allah. Kalau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, berbicara 3 bahagian hukum itu. Bagi bangsa Israel ada namanya hukum sipil. Itulah pemerintahan dari orang-orang Yahudi. Dan juga adalah hukum upacara. Itulah korban-korban. Kalau ada yang berdosa, ambil lembu, kambing, domba, beli, potong, lalu dipersembahkan oleh para imam. Kemudian berbicara mengenai hukum moral. Itu adalah 10 hukum Allah. Apa hukum moral? Hukum moral itu apa? Oke. Yang 1, nomor 2, nomor 3 kalaupun tidak bisa diingat. Tapi yang nomor 3 ini tidak boleh dilupakan. I want to test you. Apa itu hukum moral? Oke, lewat. Hukum moral. Lewat. Hukum moral. 10 hukum perintah Allah. Oke, 10 perintah Allah. Hukum moral. 10 hukum perintah Allah. 10 hukum Allah. Hukum moral. 10 perintah Allah.
Oke, 10 perintah Allah. Oke, yang pasti sudah tahu ya hukum moral. Kalau ditanya apa itu hukum moral, sudah tahu. Kalaupun lupa yang nomor 1, nomor 2, is oke. Tapi itu pun kalau boleh jangan dilupakan. Sudah tahu hukum moral? 10 firman. Oke, 10 firman. Oke. Ini dia 10 firman Allah tertulis dalam Keluaran pasal 20. Ayat 1 sampai ayat 17. Nah ini kita mungkin sulit membacanya. Apa hukum yang pertama? Ada yang tahu? Jangan ada padamu Allah lain. Nomor 2, jangan buat patung. Yang ketiga, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, yang kedelapan, Jangan membawa. yang kesembilan, Jangan. yang ke-10, Jangan mengingini milik sesamamu. yang ke-11. Oh enggak ada, cukup 10 ya. Oke, baik, terima kasih. Inilah kalau kita mengasihi Tuhan, lakukan semua ini. Itu sebabnya saya berulang-ulang saya sampaikan, tolong jangan sampai kita melupakan orang tua. Honor your parents. Hormati mereka dengan baik. Jangan melawan. Kalau disuruh ikuti dengan baik. Jangan pernah kita membantah. Jangan pernah dustai. Itu adalah salah satu dari 10 hukum. Hormat kepada orang tua. Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Tidak hanya itu, jangan juga berdusta. Dari 10 hukum ini, hukum yang ke-9 sering orang berdusta. Saya yakin dan percaya adik-adik di sini tidak ada yang akan berdusta. Oke? Bukti kasih kepada Tuhan dan sesama ada 2 bagian. 10 hukum itu kalau dibagi ada 2. 1 sampai 4 kasih kepada Tuhan. 6 sampai yang ke-10 kasih kepada sesama manusia. Jadi bukti kita mengasihi Allah, maka tidak ada Allah lain di hadapan kita. Kita tidak akan sembah patung, tidak akan sebut nama Tuhan sembarangan. Kita akan ingat dan kuduskan hari Sabat. Bukti mengasihi Allah. Bukti mengasihi sesama manusia, hormat orang tua, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini rumah, istri, hamba, lembu, sesamamu manusia. Itu adalah buktinya. Oke, my question is, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dan sesama manusia? Sign. Alice. Iya. Sudah? Sudah. Oke. Thank you, Alice. Saya tahu dia karena dialah sama-sama dulu kami di Pulau Mas. Oke, Markus 2 ayat 12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Oke, saya minta untuk dibaca seorang, silahkan. Atalia. Mark 12 verse 30, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Okay, thank you so much. Love the Lord with all your heart. With all your heart. Artinya apa Lukas? Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. With all your soul. Artinya apa? With all your soul artinya adalah dengan semua jiwa. Segenap jiwa. With all your mind. Dengan segenap pikiranmu. Okay, with all your strength. With all your strength. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap kekuatanmu. Thank you so much. Oke, jadi kalau kita mengasihi Allah nggak boleh main-main. Nggak boleh setengah-setengah. Harus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, dan juga kekuatan.
Gak boleh hanya 10%, 20%, 80% dengan 100%. Oke. Nah, salah satu hukum itu yang mau kita bahas ini. Hukum yang keempat yang sering diabaikan. Keluaran 20 ayat 8 dan 11. Open your Bible. Siapa di sini nggak benar? Boleh dibuka Alkitabnya. Keluaran pasal 20 ayat 8 dan 11. Alkitab dibuka. Perjanjian lama. Setelah kejadian, keluaran. Oke, keluaran 20 ayat 8. Ada yang bisa baca? Oke, come. Kasih mic-nya. Sampai 11. Oke. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan satu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati Sabat dan menguduskannya. Terima kasih ya. Oke, thank you. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah isi hukum yang keempat. Kita tidak boleh melakukan apapun pekerjaan kecuali kita beribadah. Pertanyaan berikutnya, hari Sabat itu hari apa? Ini adalah nama-nama hari di dalam Alkitab dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Arab, Ibrani yang artinya. Oke, dengar baik-baik. Waktu kita nggak bisa panjang, saya mau lebih cepat. Nama hari-hari kita adalah Minggu. Bahasa Inggris apa? Sunday. Hari matahari. Bahasa Arab, Ahad. Ibrani, Ehad. Artinya, pertama, di mana tertulis? Kejadian 1 ayat yang kelima. Hari kedua, apa? Senin. Bahasa Inggris, Monday. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, artinya tertulis di mana? Kejadian 1 ayat 8. Hari yang ketiga apa? Selasa. Bahasa Inggris Tuesday. Hari bahasa Arab Salosa. Ibrani artinya ayatnya 1 ayat 13. Hari keempat. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani, artinya di mana tertulis? Oke, hari yang kelima, bahasa Inggris, bahasa Arab, Ibrani, artinya ayatnya. Oke, yang keenam, Ibrani, bahasa Inggris, Arab, Ibrani, ke bahasa artinya. Oke, hari yang ketujuh, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani, artinya tertulis di mana? This is the names of days. Ini adalah nama-nama hari dalam Alkitab dan juga dalam bahasa kita sehari-hari. Kita tidak temukan di dalam Alkitab ini secara langsung. Tapi ini ada. Yang ada dalam Alkitab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, kita mau cek 1 atau 2 bahasa. Minggu. Benar enggak hari pertama minggu? Ehad. Kejadian 1 ayat 5. Kalau Anda punya Alkitab bahasa Ibrani, maka kita akan temukan di sana Yom Ehad. Oke, ada yang bisa baca? Saya kasih 100.000.
baca dari sini, dari sini. Kalau Ibrani itu dari belakang ke depan. Oke, 1, 2, baru masuk ke sini. Oke. Ada yang bisa menerjemahkan? Nggak ada. Oke, dengar. Kejadian 1 ayat yang kelima. Hari pertama diterjemahkan ini dia. Yom Echad. Yom itu adalah hari. Echad itu adalah pertama. Maka Yom Echad adalah hari yang pertama. Yang kedua, kita mau cek hari Kamis. Kejadian 2 ayat 23. Yom. Ini Yom Kamisi. Artinya hari yang kelima. Nah, dengan demikian, hari Sabat itu adalah Yom Sabatos. Hari ke-7. Artinya adalah hari ke-7. Maka Sabat itu adalah sebenarnya hari ke-7. Kita lihat bukti Alkitab hari Sabat hari ke-7. Lukas pasal 23 ayat 54 sampai 56. Boleh buka Alkitabnya. Oke, boleh buka Alkitabnya. Lukas pasal 23 ayat 54 dan 56. Siapa yang sudah dapat ayatnya? Oke. Silakan deh baca Lukas 23 ayat 54 dan 50 sampai 56. Hana silakan. 4 sampai 56. Ya. Itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan datang bersama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Sampai 56. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Yohana, pada hari itu adalah persiapan. Ini adalah peristiwa di mana Yesus akan apa? Peristiwa apa ini? Peristiwa Yesus akan atau disalibkan. Dan dia mau dikubur. Pada hari itu hari persiapan. Disebut hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Maka ini adalah peristiwa Yesus berada di salib. Yesus disalib hari apa? Hari apa Yesus disalib? Ada yang tahu Yesus disalibkan hari apa? Betul, hari Jumat. Itulah sebabnya disebut Jumat apa? Jumat Agung, Good Friday. Dan itulah hari persiapan, Sabat hampir mulai. Kemudian, dan perempuan-perempuan datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi Yesus disalib hari Jumat, Yesus bangkit hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Berarti Yesus berada di dalam kubur hari Sabat, Sabtu. Jadi kematian dan kebangkitan diantaranya itulah hari Sabat. Dan itu adalah tepat pada hari Sabtu. Jadi kalau orang bertanya, hari Sabtu itu, ya, hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu, hari yang ke-7. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7. Dan mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tidak lakukan apa-apa. Oke. Kemudian dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kembali Yesus mati hari apa? Hari Jumat. Yesus bangkit hari apa?
Yesus berada di dalam kubur hari apa? Hari Sabtu. Maka Sabat itu berada di antara kematian dan kebangkitan. Itulah hari Sabat. Kalau ada yang sebut hari Sabat itu hari yang lain, selain Alkitab, itu adalah tidak benar menurut Alkitab. Mana ikut, Alkitab atau kata orang? Mana benar? Mana ikuti, kata Alkitab atau kata orang? Alkitab. Tanya saja kepada orang tua, boleh ditanya. Kepada guru sekolah minggu boleh ditanya. Kepada pendetanya boleh ditanya. Inilah apa kata Alkitab. Oke. Sekarang apakah Yesus memelihara hari Sabat? Oke, buka Alkitab 4:16. Baca Alkitabnya. Lukas pasal 4 ayat 16. Ada yang sudah dapat? Oke. Silakan. Ini dulu sudahlah dari tadi cepat dia. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat dan lalu berdiri untuk membaca. Thank you so much. Terima kasih. Yesus adalah juga pemelihara hari Sabat. Apa artinya Kristen? Kristen artinya apa? Pengikut Yesus. Sekarang kalau Yesus berhari Sabat, kita sebagai orang Kristen harus apa? Harus apa? Harus mengikut Yesus. Kalau Yesus berhari Sabat, sebagai Kristen saya harus ikut Yesus berhari Sabat. Amin. Are you agree? Apakah Anda setuju? Setuju? Setuju. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda mau? Saya ulangi kembali. Mengikut Yesus sebagai orang Kristen. Kalau Yesus berhari Sabat, maka sebagai orang Kristen saya harus memelihara hari Sabat. Setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Mau ikut Yesus? Mau. Terima kasih. Jangan ikut saya. Jangan ikut pendeta Siagian, yang diikut adalah Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Alkitab katakan. Sekarang, apakah Yesus mengubah hari Sabat menjadi hari yang lain? Dalam Matius 5 ayat yang ke-17, sama-sama kita baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus enggak pernah mengubahnya. Apakah Paulus mengubah hukum Taurat? Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Baik Yesus, baik Rasul termasuk Paulus tidak mengubah sama sekali. Siapa yang mengubahnya? Daniel 7 ayat 25. Mereka berusaha mengubah waktu dan hukum. Yang mengubah adalah manusia. Bukan Tuhan yang mengubah. Manusia, ingat ayat ini, Daniel 7 ayat 25. Tidak ada waktu untuk membahas siapa manusianya. Yehezkiel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Banyak orang menutup mata, tidak lagi dikhotbahkan, tidak dibaca ayat yang berhubungan dengan itu. Tapi hari ini saya datang di sini membacakannya. Mudah-mudahan kita semua, adik-adik guru-guru yang saya hormati, akan turut serta mengikuti perintah Tuhan. Yakobus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 9 kita lakukan tapi 1 tidak, kita bersalah terhadap hukum itu sendiri. Kita tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berdusta, kita hormat orang tua, tidak ada Allah lain, kita tidak buat patung, kita tidak sebut nama Tuhan dengan sembarangan, kita tidak berzina,
kita tidak begini hati orang lain. Tetapi kita mengabaikan hukum hari Sabat, maka kita tetap berdosa terhadap hukum itu sendiri. Oke? Satu lakukan, mengabaikan seluruh hukum itu. Lukas 6 ayat 5 sama-sama. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Wahyu 12, ini ayat inti. Wahyu 14 ayat 12, sama-sama. Oke, apa yang penting? Apa yang penting? Menuruti perintah Allah dan beriman kepada siapa? Kepada Yesus. Kalau ada orang katakan saya beriman kepada Yesus, tapi tidak turut perintah Allah, itu bohong. Perintah Allah dan Yesus Kristus tidak boleh dipisahkan. Dua-duanya akan selalu bersama-sama. Oke, apa yang penting? Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oke. Apa yang penting? Ketekunan orang-orang kudus. Oke. Tengtong. Apa yang penting? Oke, lewat. Yang penting? Yang penting? Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hukum Taurat dan iman kepada Yesus. Apa yang penting? Menuruti hukum Allah. Oke, apa yang penting? Hukum perintah Allah. Oke. Apa yang penting? Ketekunan. Ketekunan. Yang penting? Menuruti perintah Allah. Dan? Iman kepada Yesus. Oke. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Adikku sekalian, saya ingin mengundang kita untuk ikut perintah Allah dan mengasihi Yesus Kristus. Dua-duanya tidak boleh diabaikan. Kita telah belajar bahwa hukum Taurat, hukum hari Sabat adalah salah satu perintah Allah yang harus kita turuti. 2 menit ke depan. Ini adalah seorang pelari yang bernama bernama Abel Kirui. Dia adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Dia lahir di Kenya. Oke? Dia katakan begini. I can be flexible, but I do what my soul tells me. I choose to go to church when you are a strong Christian, you don't love the sport more than God. Dia bilang begini, saya lebih memilih kepada pergi ke gereja. Dan saya akan lebih mengutamakan, sebagai orang Kristen, saya mengutamakan Tuhan daripada olahraga. Dia adalah pelari, namanya adalah Abel Kirui. Kemudian ini bernama Carlos Victor da Costa. Dia adalah pemain sepak bola. Dia bilang apa? My faith is not based on words said by a pastor or anything like that. He said, I studied the Bible and came to the conclusion that I needed to grow spiritually. Pemain sepak bola itu katakan, imanku tidak tergantung apa kata pendeta atau yang lainnya. Tapi saya belajar firman Tuhan dan mendapatkan kesimpulan bahwa saya membutuhkan pertumbuhan rohani. Not based on what is the pastor said. Tidak bergantung apa yang pendeta katakan, tapi what is the Bible say. Apa yang Alkitab katakan. Kemudian seorang komentator berkata tentang Carlos, I'm not religious, but I am touched by Victor's choice, said Bautista Junior. Saya bukanlah orang yang religius, yang agak rohaniawan, tetapi saya tersentuh dengan apa yang dipilih oleh Victor ini. Dia katakan, his faith speak loudly. Imannya bicara nyaring. Adik-adikku sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan.
menuruti apa yang Tuhan katakan. Beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada pilihan yang lain. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau turut apa yang Tuhan perintahkan. Kita juga lakukan yang 10 perintah Tuhan, termasuk hari Sabat. Para anak-anak yang Tuhan kasihi, Anda boleh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita buat pilihan yang terbaik. Jikalau Anda mengasihi Yesus dan ingin mengikuti perintah Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Oke, mari kita bertenang diri, kita berdoa. Saya berharap kita bertenang diri. Bapa, di dalam roh dan kebenaran kami telah belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan kebenaran di hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya anak-anak Tuhan, para guru-guru yang belajar saat ini, dijamah oleh kuasa Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu. Berkati anak-anak ini setia sampai Yesus datang. Berkati orang tua, berikan kesehatan umur panjang. Berkati para guru-guru, berikan hikmat dan penuh kasih mengajar dan mendidik anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami orang berdosa, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Pastor Romy Mansiagian, for the amazing preach. We have finished our week of prayer. Thank you for your attention. May God bless us. Amen. Now, let's listen to the announcement by the principal. Oke, thank you, Pastor Siagian dan juga semua partisipan pagi ini. Kita akan keluar. Bapak Ibu guru yang mengajar di jam pertama boleh masuk. Kita pastikan anak-anak kita tidak ada yang ke kantin ya.